Halo, assalamualaikum. Bertemu lagi di channel saya di RA Zodiak. Oke, teman-teman, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Jadi, tema kita tentang tujuan dia saat ini deketin kamu. Jadi, mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang dekat sama seseorang nih yang terkoneksi sama kamu. Jadi kita lihat sih tujuan dia deketin kamu itu apa, baik atau buruk gitu. Kenapa, alasannya itu kenapa gitu ya. Jika ada di beranda kamu, mungkin ini untuk kamu. Dan perlu saya ingatkan, jadi ini energinya banyak orang, bisa cocok, bisa tidak, bisa terbolak-balik, bisa cepat dan bisa lambat. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah bersedia untuk subscribe, like, comment, and share ya. Mudah-mudahan teman-teman semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keberuntungan selalu di dalam kehidupan kamu. Oke. Jadi tema kita tentang tujuan dia saat ini yang terkoneksi sama kamu. Dia deketin kamu itu kenapa? Jadi buat teman-teman yang saat ini mungkin tidak memiliki koneksi, ya, berarti ini bukan untuk kamu ya. Jadi sini cenderung buat kamu yang sedang didekati sama seseorang. Kita lihat tujuan dia ke kamu itu apa dan bagaimana, ya. Oke. Jadi di sini kalau aku merasa sebenarnya tujuan dia sih baik ya. Dia baik kok deketin kamu. Cuma saat ini dia itu sedang ada beban dalam hidupnya. Dan dia merasa yang bisa mengatasi beban itu kamu. Dan di sini dia merasa yang bisa membuat dia mensupport dia, yang membuat dia bangkit itu kamu. Mungkin dia kayak pernah mengalami kegagalan dalam hubungan ya, atau mungkin kamu di sini ya. Tapi di sini cenderungnya ke dia pernah mengalami kegagalan yang membuat dia terpuruk dan susah untuk bangkit ya. Jadi dia kayak hadir kamu, memberikan dia tuh kayak suasana baru ya. Saat ini banyak beban yang dia rasakan, saat ini banyak banget beban yang dia pikul, sehingga mungkin dia kayak merasa nggak ada sosok yang bisa mensupport dia selain kamu ya. Jadi kamu tuh bagi dia sosok seseorang yang bisa dibilang di sini orang yang bisa menyemangati dia, orang yang bisa membuat dia bangkit, orang yang bisa membuat dia merasa diperhatikan gitu ya. Jadi mungkin karena masa lalu dia yang kelam, masa lalu yang membuat dia susah untuk bangkit ya, itu yang membuat dia susah untuk bisa percaya lagi sama orang gitu. Sebenarnya tujuan dia ke kamu itu baik banget gitu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang saat ini sedang didekati sama seseorang nih. Dia itu kamu kayak bingung sama sifatnya, atau mungkin kamu nggak percaya sama dia gitu. Kamu dideketin sama dia, tiba-tiba dia itu deketin kamu, tiba-tiba ngajak komunikasi, tiba-tiba nggak ada kode, nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia selalu ada untuk kamu karena di sini dia suka sama kamu, makanya dia deketin kamu terlebih dahulu. Jadi sebenarnya tujuan dia ke kamu itu nggak buruk sih kalau aku lihat. Di sini kayak aku merasa dia perlu kamu gitu, makanya di sini dia memerlukan di hubungan ini ada tujuan. Jadi dia itu bukan hanya ingin berteman saja sama kamu atau mungkin PDKT saja sama kamu, karena sosok kamu itu seperti yang dia inginkan selama ini. Sosok kamu itu seperti yang dia idamkan selama ini. Mungkin selama ini dia mencari pasangan atau mungkin kecocokan pada orang lain, tetapi tidak mendapatkan. Dia tipe orang bukannya pemilih, tapi kalau nggak klop sama hatinya, orangnya, mungkin kamu tipe orang yang bisa dibilang di sini ramah, atau mungkin kamu tipe orang yang peduli. Ya, itu yang membuat dia suka sama kamu karena kepedulian kamu. Terus perhatian kamu terhadap dia itu yang membuat dia kayak tertarik banget sama kamu. Makanya di sini tujuan dia deketin kamu itu bukan karena ingin ada hubungan yang seperti pacaran atau mungkin hubungan yang jelas, bukan seperti itu aja, tapi dia menginginkan di hubungan ini kayak terus berlanjut ke depannya dan kayak berhayal bisa menikah sama kamu gitu, atau mungkin bisa sama-sama kamu terus gitu. Jadi bukan berarti dia mendekati kamu. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak merasa dia ini pasti ada maunya gitu. Dia deketin kamu, mungkin ada sesuatu yang ingin dia rebut dari kamu, atau mungkin yang ingin dia miliki dari diri kamu, atau mungkin kamu berpikir dia hanya memanipulasi atau memanfaatkan kamu. Aku lihat sih di sini sih niat untuk memanipulasi, niat untuk memaafkan di sini sih nggak ada.
gitu ya. Jadi dia tujuan dekat sama kamu itu ya memang tulus ingin memiliki kamu, karena sosok kamu bagi dia yang kayak baru dia temukan gitu. Mungkin kamu tipe orang yang nggak banyak bicara, atau mungkin kamu tipe orang yang tidak terlalu menuntut segala hal kamu nggak terlalu banyak menuntut, itu yang dia suka. Makanya seseorang ini deketin kamu terus, ngajak komunikasi terus karena ada tujuan. Dia menginginkan kamu itu menjadi miliknya seutuhnya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang sedang didekati sama seseorang nih. Kamu takut dia memiliki pasangan, kamu takut dia sudah ada kekasih atau mungkin pasangan gitu, yang membuat kamu mungkin cuek sama dia, atau mungkin membuat kamu tidak terlalu menggubris dia, atau mungkin ada perasaan khawatir kamu sama dia karena kamu pun merasakan perasaan yang sama seperti dia. Cuma karena khawatir kamu yang berlebihan, ketakutan kamu yang berlebihan membuat kamu sama dia itu sering mungkin ada perdebatan ya, atau mungkin ada percecokan hanya gara-gara hal yang memang belum pasti kamu ketahui gitu. Jadi di sini kalau aku lihat dia baru ya, bukan baru sih, mungkin dia pernah patah hati, dia pernah disakiti, dia pernah dikhianati, dia pernah dikecewakan, dia benar-benar putus hubungan sama seseorang yang pernah dia cintai banget gitu. Jadi saat ini pun dia belum memiliki pasangan, jadi nggak ada orang ketiga di hubungan kalian gitu. Jadi mungkin ada beberapa teman-teman yang kayak bertanya-tanya, sebenarnya tujuan dia deketin kamu, aku tuh kenapa sih? Sebenarnya dia itu niatnya apa? Ya niatnya baik kok di sini. Ya, mungkin kamunya saja yang terlalu baper, atau mungkin teman-temannya saja yang mungkin merasa ketakutan yang sangat berlebihan ya, takutnya dia sudah memiliki pasangan gitu. Dia deketin kamu karena mungkin hanya mengambil keuntungan saja. Di sini aku lihat tidak ada untuk mengambil keuntungan gitu. Dia benar-benar ingin pada hubungan yang lebih serius sama kamu. Dia deketin kamu tuh karena bagi dia sosok kamu lah yang bisa membuat dia itu bangkit, yang bisa membuat dia itu merasa tenang, nyaman gitu. Jadi kayak ada ide di sini, ada ide, kayak ada antusias untuk bisa bilang atau mungkin membicarakan hal ini gitu. Karena suasana hati dia ini bisa dibilang orangnya tidak bisa diprediksi ya. Mungkin saat ini dia cinta sama kamu, cinta banget sama kamu. Jadi dia ingin mengatakan bahwa ingin ada hubungan yang lebih gitu saat ini. Tapi dia takut gitu. Jadi dia bisa dibilang sosok seseorang yang ingin bertindak, tapi dia tidak tipe orang yang terburu-buru gitu ya. Jadi ada antusias, ada kayak ide-ide yang untuk bisa meluluhkan hati kamu, untuk bisa mendapatkan kamu lagi gitu ya. Dan di sini pun aku lihat dia siap di sini. Apapun tantangannya dia siap menghadapinya. Ya, walaupun nanti kamu banyak rintangan untuk deketin kamu, banyak banget tantangan untuk dapetin kamu, untuk miliki kamu, sampai niat dia ke depannya ada pernikahan, ada sebuah hubungan yang sukses dan komitmen, itu banyak tantangan. Di sini dia siap banget, sudah siap banget, sudah kayak matang banget untuk bisa menghadapi tantangan yang akan ada. Ya, gitu. Karena mungkin sesampai seinginnya banget dia memiliki kamu, sampai dia rela banget gitu menghadapi semua tantangan yang akan ada gitu. Jadi karena terlalu antusias, karena tipe orang yang bisa dibilang ingin percaya diri lah gitu, dia tipe orang yang berani gitu, sangat percaya. Jadi dia akan berusaha di sini, bekerja keras, bekerja dengan baik gitu untuk bisa seperti kamu itu. Mungkin kamu teman baik dia, tapi dia tidak ingin menjadi teman aja gitu. Dia ingin pada hubungan yang lebih baik, hubungan yang jelas, hubungan yang pasti, hubungan yang kayak bener-bener pada hubungan yang sukses gitu ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang kamu dideketin sama seseorang tapi kamu sudah memiliki pasangan. Hati-hati ya, karena seseorang yang sedang deketin kamu ini akan berjuang untuk bisa mendapatkan kamu. Karena aku takutnya kamu tipe orang yang bisa mudah percaya, kamu tipe orang yang mudah luluh, kamu tipe orang yang mudah membuka hati gitu. Jadi kalau kamu sudah memiliki pasangan, kamu sedang dekat sama seseorang, di sini dia deketin kamu karena dia ada tujuan untuk memiliki kamu seutuhnya. Jadi kamu harus tetap berhati-hati. Atau mungkin kamu memiliki seseorang yang sedang deketin kamu tapi dia sudah memiliki pasangan di sini. Kamu juga harus tetap berhati-hati gitu. Karena takutnya kamu yang akan menjadi imbas segala-galanya gitu. Memang niat dia baik sih, tujuan dia baik deketin kamu. Cuma ya masalahnya kalau di antara
pasangan, atau mungkin dia sudah memiliki pasangan, atau mungkin kamu yang sudah memiliki pasangan, itu akan merusak hubungan kalian gitu ya. Pikirkan secara baik-baik ya, jika memang kamu sedang dekat sama seseorang yang saat ini sudah memiliki tujuan ke kamu harus bisa berpikir dengan baik secara logika ya, karena orang ini deketin kamu bukan karena ingin teman-temanan aja, bukan, tapi dia ingin memiliki kamu tuh seutuhnya. Takutnya dia merusak hubungan kamu dan pasangan kamu saat ini gitu. Tapi kalau untuk dia cenderung di sini sih memang belum memiliki pasangan gitu. Jadi takutnya kamu yang akan menyesal. Mungkin ada beberapa teman-teman yang merespon dia baik gitu ya. Kamu ada deket sama seseorang, tujuan dia ke kamu itu ini seperti ini, dia ingin kamu jadi milik dia seutuhnya, satu-satunya. Dia pengennya kamu jadi milik dia satu-satunya. Dan kamu saat ini sudah memiliki pasangan, dan kamu itu sering mungkin sering berantem ya sama pasangan kamu, atau mungkin sudah tidak nyaman lagi, atau mungkin sudah tidak cinta lagi. No, sebelum kamu memutuskan hal yang bisa merugikan kamu atau mungkin membuat kamu merasa menyesal nantinya, kamu harus pikirkan dengan secara baik ya, karena kesempatan itu tidak datang kedua kalinya ya teman-teman, hanya ada satu kali kesempatan. Jadi berpikir dengan baik ya. Kalau kamu ingin melanjutkan hubungan kamu sama pasangan kamu dan memperbaiki semuanya, apalagi kalau memang bisa untuk diperbaiki, kenapa tidak ya? Harus bisa perbaiki gitu. Tapi kalau misalnya memang kamu kayak dia sudah berselingkuh, atau mungkin pasangan kamu sudah melakukan hal yang benar-benar fatal, yang mungkin kamu tidak bisa memaafkan dia lagi, kamu harus bisa mengambil keputusan gitu. Jadi sini aku bukan menghasut teman-teman semua yang merasa readingan ini untuk kamu, tapi intinya pilihlah satu orang yang menurut kalian terbaik untuk diri kamu, karena kebahagiaan di dalam diri kamu itu sangat penting ya. Diri kamu juga butuh kebahagiaan ya. Jadi kalau misalnya merasa di hubungan ini hubungan yang toksik kamu jalani, kenapa harus dilanjutkan ya? Tapi kalau misalnya menurut kamu hubungan ini bisa diperbaiki, dia bisa berubah, dia bisa diperbaiki, kenapa untuk ditinggalkan gitu. Jadi intinya dia yang deketin kamu saat ini mempunyai tujuan untuk bisa memiliki kamu seutuhnya, dan untuk pada kedepannya bisa ada pernikahan, kedepannya ada hubungan yang jelas, kedepannya ada komitmen. Jadi hati-hati buat teman-teman yang saat ini sudah memiliki pasangan. Jangan mencoba-coba memberi hati pada orang lain kalau kalian sudah memiliki pasangan saat ini ya. Harus bisa setia sama satu pasangan, harus bisa membuat pasangan itu merasa dicintai juga ya. Jadi intinya harus bisa saling terbuka. Kalau memang nggak bisa dipertahankan, memang nggak bisa diperbaiki, ya silakan putuskan dengan kepala dingin dan pikirkan dengan secara baik-baik ya. Jadi kurang lebih seperti ini readingan tentang tujuan dia yang deketin kamu saat ini. Jadi buat teman-teman yang memiliki pasangan saat ini, hati-hati. Tapi kalau kalian sedang single atau mungkin baru putus hubungan, kamu harus bisa memanfaatkan waktu ini, karena dia tipe orang yang bisa dibilang di sini memperjuangkan kamu, berusaha banget untuk bisa memiliki kamu. Tapi sebelum untuk memutuskan, sebelum untuk berpikir mengambil keputusan, kamu harus bisa benar-benar menenangkan pikiran kamu dalam mengambil keputusan, karena ini hal yang benar-benar bisa dibilang impian kamu, hal yang benar-benar bisa membuat kamu selama ini ingin-inginkan gitu. Jadi pikirkan sebelum kamu memutuskan ya. Resonate atau tidak tergantung dari teman-teman semua. Mudah-mudahan pembacaan kartu ini bermanfaat dan bisa membantu. Buat teman-teman jika ingin personal reading atau konsultasi, bisa hubungi kontak WA di deskripsi di bawah video ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.